Data Radio Bijak Berhikmah, Cerdas Berhibah. Rekan Dakta, pada hari ini kami Dakta Radio mendapatkan press release ya dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, di mana menurut mereka PKL saat ini tengah berada di pusaran ancaman robeknya kedaulatan ekonomi bangsa di gerus neokolonialisme. Apa yang menyebabkan APKLI mengeluarkan rilis seperti ini? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum DPP APKLI Dr. Ali Mangsun M. Biomed. Assalamualaikum Pak Ali Mangsun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Adin Radio Dakta, apa kabar sore hari ini Pak Ali? Alhamdulillah. Pak Ali, kami hari ini menerima rilis yang dikeluarkan oleh APKLI ya tentang catatan akhir tahun, di mana PKL menurut APKLI ini juga berada di pusaran ancaman kedaulatan ekonomi. Ini bisa dijelaskan Pak, mengapa mengambil tema yang cukup menyentil ini ya untuk masyarakat ekonomi di Indonesia? Yang pertama, pedagang kaki lima di Indonesia termasuk kelontong dan pasar tradisional 3 tahun terakhir ini mengalami nasib yang sangat tragis ya. Ada puluhan juta PKL kita kehilangan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada 3.500 pasar tradisional yang kolab atas hadirnya toko modern yang jumlahnya membludak. Saat ini saja ada 23.000 yang legal tercatat di Kemendak Republik Indonesia, dan itu tersebar di seluruh tanah air. Dan seperti kita ketahui, berdasarkan Perpres 112/2007 tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, sebagian dari mereka buka 24 jam dan itu melanggar Perpres. Itu satu. Kemudian yang kedua, hadirnya toko modern ini tidak dibatasi oleh aturan yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya Perpres 112/2007, sehingga kehadiran mereka mematikan jutaan toko kelontong, pedagang kaki lima, dan 3.500 pasar tradisional kita. 3 tahun terakhir, pasar tradisional pertumbuhannya minus 8%. Minus 8%, ada 3.500 yang kolab. Tapi pertumbuhan pasar modern, minimarket, hipermarket sebesar 23% per tahun. Ini belum memasuki era ASEAN Economic Community 2015. Oleh karena itu, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia sesuai dengan apa yang kita dapatkan di lapangan di seluruh tanah air, maka ancaman robeknya kedaulatan ekonomi bangsa kita ini tahun 2015 sangat besar. Tidak negara atau pemerintah tidak melakukan intervensi untuk melindungi PKL, usaha kelontong dan pasar modern. Pak Ali, salah satu kalimat yang cukup menarik di sini, APKLI beserta PKL di seluruh tanah air bertekad di garda depan, tidak akan membiarkan AEC 2015 dan Pasar Tunggal Dunia merobek kedaulatan ekonomi bangsa. Apa yang akan pihak Pak Ali ataupun dari APKLI untuk melaksanakan atau merealisasikan bahwa berada di garda terdepan, begitu Pak? Yang pertama, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 112/2007 tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, digantikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang pembatasan investasi asing dan toko modern. Dan kami akan menyampaikan ini secara resmi, baik kepada Presiden, kepada kementerian terkait, kepada MPR, DPR, DPD, dan seluruh kepala daerah, baik Bupati, Wali Kota, dan Gubernur se-Indonesia. Kemudian yang kedua, kami mendesak seluruh kepala daerah, Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk kembali ke khitah, kembali kedepankan kepentingan ekonomi rakyat dan menyudahi bulan madu dengan ekonomi pasar bebas atau investasi asing dengan membludaknya hadirnya toko modern. Kenapa ini kita lakukan? Fakta di lapangan di Jawa ini, satu kabupaten bisa hadir lebih dari 170 toko modern. Ini sangat merisaukan masyarakat di bawah. Puluhan juta rakyat kita, ekonomi dan mata pencariannya hilang akibat hadirnya pasar modern yang tidak ada batasan. Akibat bulan madu pemerintah daerah dengan pemilik modal yang mendirikan pasar modern itu. Yang ketiga, kita mendorong
ya, pemerintah Republik Indonesia sebagai negara bangsa yang berdaulat dan merdeka untuk jujur menyampaikan bahwa Indonesia di segala lini belum siap menghadapi pasar tunggal Asia Tenggara plus China, Jepang, Korea, dan India. Kita harus menentukan nasib dan masa depan ekonomi Indonesia tanpa campur tangan bangsa lain. Oleh karena itu, APRI mendesak kepada pemerintahan Joko Widodo, satu, untuk mendirikan Badan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan PKL sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 125/2012 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Indonesia. Yang kedua, kami mendorong dan mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk mendirikan Badan Permodalan UMKM yang berdiri sendiri di luar perbankan, bertanggung jawab kepada Presiden untuk menyediakan kredit permodalan dengan sistem Grameen Bank kepada PKL, kelontong, dan pasar tradisional. Dan yang ketiga, kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan Peraturan Presiden 125/2012 dan memerintahkan seluruh Bupati, Wali Kota, Gubernur untuk menerbitkan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan PKL sebagai payung hukum dan menghentikan penggunaan perda sampai hari ini menimbulkan persoalan tersendiri seperti di ibu kota negara DKI Jakarta. Baik, sebenarnya permintaan-permintaannya cukup sederhana, namun sepertinya akan sulit diterapkan begitu oleh pemerintahan kita. Terakhir Pak, sebelum kita mengakhiri perbincangan, jika permintaan-permintaan dari APRI tadi tidak diwujudkan, yang kita harapkan tentu dilaksanakan oleh pemerintah. Jika tidak dikabulkan begitu permintaan yang tadi Pak Ali sebutkan, apa yang akan dilakukan oleh tim APRI? Yang pertama, saya selaku Ketua Umum DPP APRI akan memimpin sendiri, ya, mengharuskan semua investasi asing, baik hari ini maupun di era ASEAN Economic Community Desember 2015, tidak boleh lebih dari wilayah kabupaten kota, baik itu investasi, barang, jasa, maupun sumber daya manusia. Barang, jasa, maupun yang lain datang dari luar negeri, maksimal ada di kabupaten kota. Untuk sampai ke dapurnya rakyat harus bangsa kita sendiri yang melakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, APRI akan memaksa mereka untuk melakukan kooperatisasi, ya, terhadap penguatan ekonomi dan mata pencarian rakyat. Sebagai contoh begini, di suatu wilayah datanglah barang dengan harga yang lebih murah, begitu ya, dikoppelkan dengan sistem distribusi yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri untuk dijual oleh kelontong-kelontong dan PKL. Artinya orang asing boleh masuk, asing boleh masuk, tapi tidak boleh menjual ke rakyat, begitu, sampai ke rakyat oleh PKL maupun kelontong dan pasar tradisional. Kemudian yang ketiga, APRI tidak mengizinkan, ya, adanya upaya-upaya untuk mengasingisasi pasar tradisional di Indonesia. Silakan investasi asing masuk, silakan toko modern masuk, tapi harus dibatasi, ya, baik tata ruang, tata waktu, dan tata wilayahnya. Baik. Itu yang akan kita lakukan. Baik, Pak Ali, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Semoga harapan-harapannya bisa segera dikabulkan atau diwujudkan di tahun 2015 mendatang, Pak, agar para PKL juga bisa mendapatkan kesejahteraan, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekan Dakta perbincangan kami bersama Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APLI, Dr. Ali Mahsun M. Biomed, terkait dengan press release catatan akhir tahun 2014, di mana PKL di pusaran ancaman robeknya kedaulatan ekonomi bangsa digerus neokolonialisme.